hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجر كبيرا. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sedang berbicara bagaimana caranya mengupgrade iman kita, menaikkan kualitas dari iman kita, memperkuat iman kita. Salah satunya adalah dengan mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkan atau mengajarkannya. Kita sudah jelaskan beberapa cara atau beberapa penjelasan kenapa Al-Quran bisa menambah iman. Dari mulai Al-Quran berfungsi sebagai hudan atau petunjuk. Juga kita sudah bahas Al-Quran berfungsi sebagai syifa, yaitu obat bagi penyakit-penyakit hati, sampai yang terakhir Al-Quran sebagai ruh. Juga Al-Quran sebagai adzikr atau pemberi peringatan. Itu semua sudah diterangkan. Salah satu cara bagaimana Al-Quran bisa menaikkan keimanan adalah Al-Quran itu berisi motivasi. Termasuk juga busyra. Busyra itu kabar gembira bagi orang-orang tertentu yang mengamalkan amal-amal tertentu. Dan kabar gembira ini tentu saja memberi motivasi kepada kita semua. Ayat yang tadi khatib bacakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat sangat lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang amat sangat besar. Di antara beberapa motivasi
yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita, ada yang motivasi akhirat, ada yang motivasi dunia. Contoh untuk mendorong agar kita semua berupaya menjadi orang yang bertakwa, Allah mengiming-imingi kita dengan berbagai macam keuntungan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup yang dialaminya, dan Allah akan limpahkan kepada orang bertakwa itu rizki yang tidak disangka-sangka. Ini memberi motivasi, ini iming-iming. Ini kata orang Selat pang bibita. Bagi orang yang bertakwa akan selalu diberi solusi, jalan keluar, pemecahan masalah dari semua problem yang diterima, yang dialami selama hidup. Juga Allah akan berikan kepada mereka rizki yang tidak disangka-sangka. Baik tidak disangka-sangka itu cara datangnya rizki, kapan waktu datangnya rizki, dan seberapa besar rizki yang akan datang kepada kita. Allah jaminkan itu bagi orang yang bertakwa. Dan ini iming-iming dunia. Ini motivasi yang mendorong kita untuk bertakwa karena kita selalu di dalam hidup menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, masalah, problematika kehidupan di segala bidang, maka butuh solusi, butuh jalan keluar. Yang kadang-kadang bagi kita blank, tidak terfikir bagaimana cara keluar dari masalah ini. Bagi orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, yang tadinya tidak kepikiran oleh manusia. Terus seluruh urusannya Allah permudah. Dalam ayat yang berikutnya, masih dalam surah At-Talaq tadi, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan semua urusannya serba mudah. Tidak akan ada kesulitan yang dihadapi. Setiap ada masalah, Allah berikan kemudahan. Setiap ada kesulitan, Allah berikan jalan keluar yang tadinya tidak kepikiran. Itu dari aspek lahiriah. Dari aspek rohaniyah, batiniyah, dan ukhrawiyah, orang yang bertakwa dengan ketakwaannya digugurkan dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dibersihkan jiwanya dari noda-noda syirik, kufur, maksiat, syubhat, dan syahwat, dan diberikan pahala yang demikian besar. Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa ini, "Wa may yattaqillah yukafir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah hapuskan dosa-dosanya, akan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan limpahkan kepada dia pahala yang amat sangat besar. Coba lihat betapa banyak iming-iming yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Membaca semua ayat tentang keuntungan orang yang bertakwa tadi, maka muncul motivasi, keinginan yang kuat, ditambah usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka Al-Quran memberi motivasi kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Coba lihat lagi tentang amalan lain, karakter lain yang begitu agung, yaitu kesabaran. Allah Azza wa Jalla untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada manusia untuk sabar, Allah beberkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Sampai Allah menyatakan, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika orang-orang yang ketika diberi musibah, mereka mengatakan,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya kepunyaan Allah, dan hanya kepada Allah pula lah kita semuanya akan kembali. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat, dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang sabar akan diberikan kabar gembira berupa dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Sebagaimana perkataan Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, salatullahi ala abdih thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dipuji, disebut namanya dalam konteks kebanggaan. Allah membanggakan dia di hadapan para malaikat karena kesabaran orang tersebut. Warahmah, Allah limpahkan, curahkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah memberikan kepada mereka hidayah. Selain itu orang-orang yang sabar akan selalu diberikan perlindungan, pertolongan, proteksi atau penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu menyertai orang yang bersabar. Mana menyertai orang yang sabar? Para ulama menyebut ini dengan sebutan ma'iyatullahil khasah, penyertaan Allah secara khusus kepada orang-orang khusus. Salah satunya orang-orang yang bersabar. Makna menyertai di sana adalah menguatkan, menolong, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan, dan ini Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Maka demikian hebatnya keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang bersabar di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti, sampai Allah pun menyuruh orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar ini sebagai penolong bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Maka setiap mukmin yang membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran, dia akan termotivasi, akan tersupport, akan terdorong, akan terpacu semangatnya untuk menjadi orang-orang yang sabar, karena di dalam kesabaran terkandung keuntungan yang sangat besar. Coba lihat bagaimana Al-Quran memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Demikian juga di dalam Al-Quran Allah memotivasi kita untuk menginfakkan harta kita, mensodakohkan, membagi harta kita. Tidak semuanya, tidak sebagian besar, tidak setengahnya, hanya sebagian kecil dari harta yang kita miliki disuruh dibagi. Itu namanya zakat, itu namanya infak, itu namanya sedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak dan sedekah. Motivasinya dunia sampai ke akhirat. Bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, tapi dua-duanya. Orang sering berpikir hanya secara matematis, yang menyebabkan mereka itu enggan untuk berinfak dan bersedekah. Kalau kita memiliki uang 100.000 rupiah, diinfakkan 10.000 rupiah, tersisa 90.000 rupiah, maka wah, rugi. Maka ini yang oleh Allah Azza wa Jalla dibantah, dipatahkan, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan memancing datangnya harta yang jauh lebih banyak daripada yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi ma naqasal mal min sedekah. Demi Allah, harta tidak akan berkurang karena sedekah.
Makanya Allah memotivasi kita, siapa yang sedekah hartanya akan nambah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Taubahnya seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 batang. Satu benih menumbuhkan 7 batang pohon. Dan setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu batang pohon menghasilkan 100 benih. Ini ada 7 batang pohon. Jadi 700 benih. Satu benih berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Ini yang Allah janjikan kepada orang yang infak dan sedekah di dunia. Dan ini sebuah kepastian. Yang ngatur rizki ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah tetapkan di langit sebagai takdir Dia bagi hamba-hambanya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ingat, di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Makna bahwa di langit ada rizki kalian itu tercatatnya di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kelak yang mengatur bagaimana datangnya rizki itu kepada kita. Salah satu cara agar rizki mudah datang kepada kita, infak dan sedekah. Allah lipat gandakan. Dan ini kepastian. Saking pastinya itu infak bakal diganti 700 kali lipat oleh Allah. Allah mengistilahkan infak sedekah dengan istilah qardhan hasanah. Memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Kita infak dibagi-bagi, disedekahkan kepada fuqara dan masakin, oleh Allah diistilahkan itu sama dengan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kenapa Allah istilahkan dengan pinjaman? Sebab menurut aturan Allah, pinjaman itu wajib dikembalikan, wajib dibayar. Dan itu pasti Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah berupa infak, zakat dan sedekah, Allah akan berikan ganti berlipat-lipat di dunia, dan di akhirat Allah akan berikan pahala yang sangat mulia. Allah berfirman, "Wa may yuqridillaha qardhan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maknanya infak dan sedekah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya bagi dia di dunia, dan di akhirat bagi dia akan diberikan pahala yang amat sangat mulia. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahu ajrun karim. Orang-orang yang bersedekah baik laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan itu hartanya di dunia, dan di akhirat bagi dia akan diberikan rizki, diberikan pahala yang sangat mulia. Lihat, Allah memberi motivasi kepada kita untuk berinfak dan sedekah dengan iming-iming ya dunia ya akhirat. Di dunia Allah janjikan siapa yang berinfak dan sedekah, Allah lipat gandakan hartanya. Allah tambah lagi rezekinya lebih banyak daripada sebelumnya. Itu di dunia. Dan di akhiratnya diberikan pahala yang amat sangat besar. Kenapa Allah berikan rizki yang lebih melimpah kepada orang yang infak dan sedekah? Karena infak dan sedekah termasuk salah satu cara mensyukuri nikmat harta. Allah berikan nikmat harta kepada kita, wajib disyukuri. Cara mensyukurinya infak, zakat, sedekah kepada orang-orang. Dipakai menolong yang susah, dipakai membantu yang lemah, maka itu cara mensyukuri nikmat harta. Dan Allah berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kata Allah, ingat ketika Allah mengumandangkan kepada manusia bahwa kalau kalian bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi ingat, kalau kamu kufur kepada nikmat, maknanya tidak disyukuri itu nikmat. Punya harta dikekewok kesorangan. Punya harta tidak dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Punya harta hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya semata-mata. Maka itu sama dengan kufur terhadap nikmat Allah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Itu nikmat Allah cabut. Itu harta Allah ambil kembali. Lalu Allah timpakan azab di dunia dan azab yang lebih dahsyat di akhirat. Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukurinya. Seluruh penjelasan Al-Quran tentang infak, zakat, dan sedekah memotivasi kita untuk banyak-banyak infak dan sedekah kepada sama manusia. Lihat betapa Al-Quran memberi motivasi yang luar biasa kepada kita. Siapa yang membacanya, siapa yang memahaminya, apalagi ditambah mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan mengajarkannya, maka dia terdorong untuk meraih semua yang Allah beberkan dalam Al-Quran. Dia terdorong untuk menjadi orang yang bertakwa karena dalam ketakwaan terkandung banyak keuntungan. Terdorong untuk menjadi orang yang sabar. Terdorong untuk infak dan sedekah. Dan terdorong untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena di sanalah ternyata kemuliaan dan keuntungan lahir batin, dunia dan akhirat bisa teraih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi hanya sebagian contoh bagaimana Al-Quran memberi motivasi kepada kita. Maka dengan motivasi itu semakin terpaculah semangat kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini menunjukkan bertambahnya iman kita dengan membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quranul Karim di segala bidang. Termasuk di bidang sosial, termasuk di bidang memanage waktu dalam kehidupan kita. Seluruh yang namanya perkara yang bisa memberi manfaat lahir batin dunia akhirat akan dilakukan, dan semua yang tidak ada manfaatnya akan ditinggalkan. Dan itu salah satu motivasi yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Coba perhatikan umpamanya dalam surah Al-Mu'minun ayat-ayat pertama. Allah menggambarkan orang mukmin yang akan berbahagia dunia dan akhirat. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang akan berbahagia tersebut disebutkan ciri-cirinya. Dari aspek ibadah, dari aspek akidah atau tazkiyatun nafas, termasuk dari aspek sosial, termasuk juga dari aspek bagaimana memanage, mengatur waktu, memanfaatkan waktu dalam kehidupan. Allah menyatakan alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang mukmin yang akan berbahagia itu adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini aspek ibadah.
Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari semua hal yang sia-sia. Ini adalah aspek memanage waktu, memanage aktivitas dalam kehidupan, mengatur bagaimana cara kita bermuamalah. Semua yang lagu, yang tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat, dia tinggalkan. Ini yang akan memperoleh kebahagiaan yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun tadi. Dari sini, dari ayat Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, maka lahirlah sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Selain tentu saja wara'. Sebelum zuhud, wara' terlebih dahulu. Dan tingkatan zuhud itu lebih utama daripada wara'. Kalau wara' disebut makna wara' itu tarku ma yadurruh. Wara' itu meninggalkan semua hal yang memberi madarat, memberi bahaya, memberi kerugian kepada kita. Yang haram-haram, yang makruh-makruh ditinggalkan. Itu namanya wara'. Tapi mungkin yang mubah tidak membahayakan walaupun tidak memberi manfaat masih dilakukan. Adapun zuhud tingkatannya lebih tinggi. Zuhud itu tarku ma la ya'ni. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya walaupun mubah, walaupun boleh, tapi tidak ada manfaatnya maka ditinggalkan. Kegiatan sehari-harinya hanya berkisar antara yang wajib dengan yang sunnah. Tidak melakukan yang mubah. Bahkan yang mubah, yang tidak bisa dihindari pun dirubah, diatur menjadi bernilai ibadah. Karena banyak dalam aktivitas di dunia perkara mubah yang tidak bisa untuk kita hindarkan sebagai rutinitas bagi kita. Seperti makan, seperti minum, seperti tidur, seperti ke WC, itu semua hukum asalnya mubah. Mau makan, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Mau tidur, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Hukumnya mubah. Tapi ketika yang mubah ini diatur dengan ilmu, yang mubah itu berubah menjadi ibadah. Seperti umpamanya baik tidur ataupun makan diniatkan untuk ibadah. Kenapa saya makan? Agar saya sehat dan kuat. Kenapa ingin sehat dan kuat? Agar kalau sehat, kalau kuat, ibadahnya lebih berkualitas. Dengan sehat bisa bangun malam. Dengan sehat kita bisa saum siangnya. Dengan sehat kita bisa membaca Al-Quran selama yang kita mau. Dengan sehat kita bisa menolong orang. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Maka saya harus sehat. Agar sehat tidur saya harus cukup. Agar sehat makan saya juga harus seimbang. Gizinya harus terpenuhi. Itu motivasi saya makan. Bukan sekedar menikmati nikmatnya makanan semata-mata. Kedua, dia terapkan sunnah Nabi SAW dalam perkara mubah tersebut. Mau makannya bismillah dulu. Mau makannya dengan tangan kanan. Ketika makannya diterapkan adab-adab sunnah. Setelah makan membaca doa ba'da makan. Kemudian begitu juga tidur. Maka ada banyak pahala menerapkan sunnah Nabi di dalam perkara mubah tersebut. Maka perkara yang mubah berubah menjadi ibadah. Ini penjabaran dari karakter orang mukmin. Walladzina hum orang-orang yang mereka itu selalu berpaling dari hal yang sia-sia. Maka lahirlah sikap zuhud. Zuhud hanya melakukan perkara yang wajib dan yang sunnah dan merubah amalan mubah menjadi amalan ibadah. Ini diterapkan dalam seluruh bidang kehidupan. Maka orang ini akan berbahagia. Tidak bahagia gimana? Kalau amalannya hanya berkisar antara yang wajib dengan yang sunnah dan merubah yang mubah menjadi ibadah, maka kebayang banyak pahalanya. Inilah yang menyebabkan orang itu berbahagia sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun. Demikian juga akhlak dalam kehidupan kesehariannya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang memelihara faraj-farajnya.
tidak diperlihatkan auratnya, dan tidak melampiaskan syahwatnya kepada yang bukan haknya, selain kepada istrinya dan hamba sahaya yang dimilikinya. Makanya Allah menyatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di akhir ayat itu Allah menyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lihat, membaca ayat ini saja kita sudah termotivasi ingin menerima warisan berupa jannah Firdaus sebagai jannah tingkat tertinggi di surga nanti, dan ingin berbahagia dalam kehidupan ya di dunia ya di akhirat. Maka kita melihat, kita merasakan Al-Quran memberikan motivasi yang besar untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Dan itu semua menunjukkan bagaimana Al-Quran bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa hidayah kepada kita untuk belajar Al-Quran, memahaminya, meyakini kebenarannya, menerapkannya, mengamalkannya, mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita, dan mengajarkannya ke banyak orang agar kita bisa berbahagia hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adhabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.